gitu. Gereja yang sedang dikejar-kejar, gereja yang sedang tertekan. Nah, pengertian tertekan ini nanti kita belajar contoh, misalnya kita ambil dari beberapa surat ke 7 jemaat, kepada 7 jemaat, nanti kita ngelihat ternyata tekanan itu macam-macam. Belum tentu bentuknya kekerasan, gitu. Bisa aja bentuknya itu mungkin kemewahan, gitu. Hidup mewah. Mungkin bentuknya bisa rejeki gitu. Nah, ini memang di dunia ini kan apapun yang kita dapetin, bagaimana kita setia terhadap apa yang Tuhan berikan dan kita tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Karena yang ditawarkan oleh dunia dalam tanda kutip bisa saja membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, itu sebetulnya gambaran besarnya konteks daripada kitab Wahyu gitu. Nah, saat itu tentu saja kalau kita bercerita kitab Wahyu, yang mana tadi Bu Wanita bilang, aduh Pak Dik-Dik ini kitab Wahyu cobalah ini siapa tahu berhubungan dengan Rusia dan Ukraina gitu. Saya sih nggak berani menceritakan atau menubuatkan apa yang berdampak dengan itu, tetapi memang kata historian gitu, ahli sejarah itu mostly history itu repeat gitu. Kalau kita baca perjanjian lama juga kan selalu terulang-ulang apa yang dilakukan Abraham, Yakub, Ishak, Musa dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan sesuatu yang terulang-ulang. Tetapi yang nanti kita akan pelajarin lebih kepada kenapa dan kira-kira apa nilai-nilai dari kitab Wahyu itu yang mungkin bisa juga menguatkan kita, menguatkan saudara kita, menguatkan lingkungan kita, ketika keadaan kita sekarang mungkin berada dalam keadaan yang mirip dengan jemaat-jemaat saat itu. Nah, mungkin itu yang bisa dibawakan atau pesan yang mungkin nanti bisa diambil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang akan kita bahas, nanti dijelaskan tentang pengantar atau latar belakang lebih jelas, lalu cerita tentang 7 surat, kita akan selesai nanti sampai dengan 7 surat, jadi 2 bab sampai dengan bab 3, kita mungkin selesaikan sampai dengan 3 jemaat saja suratnya, nanti diteruskan oleh Bapak Ibu, summary-nya udah ada nanti dari bahan ini. Lalu nanti minggu depan kita selesaikan 7 meterai dengan 7 sangkakala, jadi enggak usah khawatir itu apa meterainya atau menakutkan atau tidak, tetapi justru isinya harus memberikan harapan. Harapan kepada siapa? Harapan kepada setiap umat yang setia dan mau turut sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada umatnya gitu. Terus kemudian nanti ada 7 sangkakala, ada 7 tanda, nanti minggu ketiga dan 7 cawan, dan minggu keempat kita belajar tentang penglihatan-penglihatan dan juga kesudahan di kota Yerusalem, kota suci Yerusalem. Oke. Baik. Jadi jika kita ingin membaca satu kitab suci, ini sedikit aja, saya nggak akan terlalu detail karena ini kalau yang belajar di dalam di KPKS nanti Bapak Ibu bisa belajar. Jadi sebetulnya ketika tulisan itu dibaca, dia itu jenis sastra dan jenis tulisan itu kita harus paham ya Bapak Ibu ya. Memang kenapa kalau baca katakanlah kitabnya Wahyu atau membaca kitab Daniel, ataupun di beberapa Injil kita ada rasa, oh kenapa tiba-tiba cerita tentang kedatangan Yesus, kenapa tiba-tiba cerita tentang itu ya. Nah, itu tulisan-tulisan itu tuh namanya adalah jenis tulisan apokaliptik. Jadi sesuatu yang akan segera terjadi. Nah, itu kan sebetulnya bagi kita nih apokaliptik. Masalah kemudian akan terjadinya besok, lusa, ya itu kalau kita mendengarkan lagu-lagu karismatik itu kan itu waktunya Tuhan lah. Waktu Tuhan ada ya sudah. Tetapi bagi kita sebenarnya, bagi orang yang membaca tulisan apokaliptik, mestinya bagi kita yang orang beriman, maka tulisan apokaliptik itu meneguhkan. Kasarnya kan begini, aduh, misalnya Bapak Ibu, kita waktu kembali ke old days lah, waktu masih kecil, waduh, saya orang lemah, terus kemudian saya masih ingat tuh, saya masih kurus, terus tiba-tiba ada teman kelas saya 2 orang mau ngeroyok saya. Waduh, gimana? Terus tiba-tiba teman saya sebelah saya ngomong,
Dik, Dik, jangan takut. Kenapa? Itu papa kamu datang. Waduh, langsung saya kayak berasa penuh sukacita. Aduh, bokap gue datang nih. Dia pasti akan bantuin saya datang. Nah, saya berharap ada kekuatan yang nolong saya, karena saya katakanlah mau dipukulin sama atau berantem sama dua orang dikeroyok. Rasa harapan itu tuh sebetulnya, atau keinginan saya yang akan terjadi bahwa bapak saya akan datang itu apokaliptik namanya. Ini supaya saya jelaskan ke bapak ibu dengan bahasa yang lebih mudah gitu. Jadi saat itu juga tulisan Yohanes apokaliptik karena untuk menenangkan para jemaat tersebut bahwa lihat loh, ini yang akan terjadi, bahwa jangan takut, Tuhan juga akan menolong kalian semua bagi umatnya yang memang setia kepada perintah Tuhan. Nah, di dalam Wahyu ada beberapa memang jenis-jenis sastra yang ada. Misalnya surat. Kenapa ada surat? Ya karena contoh yang hari ini yang akan kita bahas aja dengan cara Rasul Yohanes atau Yohanes mengirimkan surat ke 7 jemaat, berarti bentuk sastranya surat. Kalau surat kan jelas, pasti nanti mau ngapain, tujuannya apa ngirim surat, dan lain sebagainya. Ataupun seperti surat-surat Rasul Paulus. Gitu. Jadi itu namanya surat. Selain itu sastranya kenabian. Kenabian kan kita tahu the messenger of God. Artinya Tuhan minta tolong memberikan sabda kepada seseorang agar orang tersebut mewartakannya kepada orang lain. Ini kalau teman-teman di Kalimantan, saya nggak tahu apakah ada kursus evangelisasi pribadi ya. Kalau di kita itu ada CAP namanya. Jadi di mana kita diajarkan bagaimana kita bertobat, kemudian kita setelah bertobat kita bisa sharing iman, kita apa yang Tuhan telah pertobatan kita, apa yang Tuhan telah apa kita alami dari Tuhan, kita bagikan ke orang lain. Tanpa kita sadarin, kita sebenarnya sedang melakukan satu peran yang namanya kenabian. Jadi kenabian di sini nanti kita mendengarkan bagaimana Yohanes begitu banyak diminta oleh katakanlah Tuhan Yesus, para tua-tua untuk melakukan sesuatu agar Yohanes menuliskannya ke dalam kitab dan kemudian membagikan kepada kita. Dan sastra ketiga adalah apokaliptik. Jadi karena apokaliptik kan berarti kan sesuatu itu kayak kita menjelaskan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa, tapi susah untuk bisa dijelaskan. Karena maknanya begitu dalam. Nah, jenis-jenis sastra apokaliptik karena maknanya lebih dalam, sangat dalam dan susah diekspresikan oleh manusia sehingga digambarkan dengan lambang. Nanti kita akan jelaskan di sini. Nah, itu yaitu masuk ke satu lagi, lambang-lambang. Karena dengan lambang-lambang tersebut itu karena ya mungkin penulisnya bisa mengekspresikan bentuknya seperti itu. Misalnya di sini ada seorang wanita, nanti kan ada terus itu menggambarkan jemaat, menggambarkan gereja, ataupun menggambarkan sebuah kota yang nanti kita di pertemuan ketiga kita akan bahas yang sekarang ditafsirkan sebagai Bunda Maria, karena kalau kita baca dengan tafsir katakanlah abad pertengahan modern itu mungkin ataupun awal menceritakan bahwa itulah Mother Mary yang menghasilkan seorang anak yang dikejar-kejar oleh iblis. Kemudian tanduk menggambarkan lambang kekuasaan, karena mungkin susah menjelaskan kekuasaan, digambarkanlah dengan tanduk. Khususnya kekuasaan suatu dinasti. Ataupun mata, nanti matanya ada 7. Itu menggambarkan pengetahuan. Ataupun sayap, katakanlah menyinggung tentang mobilitas dan sebagainya. Jadi nanti kita ketemu gambar-gambar itu ataupun lambang-lambang itu, tapi Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir dan jadi overwhelmed, nggak. Yang paling penting, ini nggak ngerti, ya kita tinggal cari ini artinya apa. Nanti kita ketemu di hari ini terakhir ada yang namanya batu putih sama hidden mana. Wah, itu apa hidden mana? Sampai saya semalam browse lagi. Berarti ini bener lah dengan kurang lebih, walaupun beberapa tafsir mengartikan apa gitu tentang mana yang tersembunyi itu. Nah, itu nanti jadi fokusnya jangan kepada kesulitan yang akan kita hadapin, tetapi biarkan aja nanti ketemu satu kata yang kita kurang paham, Bapak Ibu, kalau nggak sempat saya bahas,
nanti Bapak Ibu juga para penulis kalau browsing mencari tafsir, cari dulu tafsir Katolik gitu. Dan kalau bisa yang bahasa Inggris gitu. Jadi karena di Indonesia kan belum banyak nih para penafsir Katolik yang menulis kemudian post katakanlah di mana kecuali Katolisitas, nah itu mungkin bisa dipakai agar kita ngerti Katolik artinya seperti itu, dan kemudian Bapak Ibu mau belajar dari para penafsir, dari pendeta dan sebagainya, nggak apa-apa, sebagai memperkaya saja terhadap suatu tafsir tersebut. Oke. Nah, jadi latar belakangnya seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah zaman gangguan atau penganiayaan sengit gitu terhadap jemaat Kristen saat itu. Jadi kita udah tahu bahwa ternyata konteksnya adalah konteks memang sedang dalam penganiayaan, di mana saat itu terutama memang ada tafsir ini kapan sih, apakah zaman Nero ataukah zaman kaisar siapa, ataukah kaisar Domitianus sebetulnya yang saat itu. Ternyata ketika dibaca oleh para tafsir bahwa ada satu raja atau satu kaisar yang harus disembah as if he is God. Nah, dan dipercaya ketika dibaca dari sejarah, nama kaisar itu Domitianus sekitar tahun 70 sampai dengan 90, dan terkenal karena sangat sukses gitu kaisar tersebut gitu. Nah, kembali lagi tujuannya apa? Tadi yang saya katakan, ketika kita berada at the bottom di dalam kehidupan suatu komunitas, suatu keluarga, suatu pribadi, pergulatan yang begitu menyulitkan, pasti kita memerlukan sesuatu kekuatan gitu. Nah, disinilah sebetulnya kegunaan ini adalah untuk meneguhkan semangat, untuk memberikan harapan kepada orang Kristen. Nah, itu yang sebetulnya Kitab Wahyu itu sebetulnya. Jadi ini adalah kabar gembira Kitab Wahyu ini. Tapi bagi siapa? Tentu saja bagi orang Kristen, in the sense bahwa orang Kristen itu atau kita semua itu yang memang harus taat dan tidak tergoda dengan penganiayaan yang ada di tempat kita gitu, ataupun yang menimpa diri kita. Nah, sehingga pada saat manusia sedang mengalami penganiayaan, tentu saja Bapak Ibu kita juga semua, iman kita goyang. Tuhan mana? Ini ada nggak Tuhan ini? Kayak sekarang kita COVID, bahkan kita nanya, aduh kenapa ya saya sekarang mau menerima komuni mesti semprot dulu pakai yang antibakteri itu ya kan? Kenapa harus pakai itu ya? Loh kalau itu hosti itu Tuhan, kan justru bisa menyembuhkan. Semua ya saya rasa akan sama. Sama pernah bertanya itu, termasuk saya juga. Kenapa ya? Kok jadi kayak takut? Wah, iman ini antara faith and reason kalau kata Thomas Aquinas. Wah, ini iman juga harus pakai logika. Ya kita jangan cari masalah. Oke lah, saya kebetulan ada kesempatan keliling kemarin, sempat ngantar anak keluar. Ternyata apa yang kita lakukan teman-teman di dunia semua sama. Bahkan romonya juga sama. Sebelum persembahan masuk, dia SOP-nya semprot-semprot baru persembahan. Gitu. Jadi sebenarnya di dunia ternyata emang melakukan hal yang sama ya. Ya saya yakin itu sih nggak ada lah perintah dari Roma untuk melakukan itu. Tetapi itu ya. Dan yang bisa menguatkan mereka itu adalah ayat dalam Yohanes itu sendiri, yaitu kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan maut. Makanya Wahyu nanti itu terakhirnya diceritanya benar-benar ketika nanti ada disebut kebangkitan kedua atau kematian kedua, nanti kita ketemu, itu sebetulnya akhirnya bahwa maut itu udah nggak ada lagi. Wah, saya juga kebayang. Oke, berarti udah nggak ada kematian lagi ya, karena semuanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan dan kemudian kembali kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa kita percaya, karena Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia, artinya mengalahkan dunia itu
walaupun terujungnya adalah mengalahkan maut, tetapi Tuhan Yesus juga mengalahkan segala godaan-godaan, terutama kita di masa prapaskah sekarang, yaitu yang Tuhan Yesus alami, yaitu pada saat Tuhan Yesus digodai iblis ketika puasa 40 hari 40 malam. Kalau kita kan dikasih makannya hanya kasih makan kenyang satu kali, Rabu Abu dan Jumat Agung, ya sisanya terserah masing-masing. Tetapi kembali ketika masuk seperti ini, memang saya pribadi juga percaya alami adalah godaan itu semakin besar. Dari mau marah, mau apa, semua memang cara mengetesnya adalah bagaimana, ya Tuhan berilah saya kesabaran. Tahu dari mana kita sabar tidak sabar ketika ada masalah di depan kita yang memang kita harus atasi masalah tersebut. Terus oleh karena itu untuk menjalankan yang tadi, maka Yohanes itu mengambil ajaran pokok nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu tentang hari Tuhan. Jadi contoh katakanlah Amos, saat itu keadaannya memang kerajaan utara sedang berada dalam kesulitan, sedang keadaan lagi jaya, tapi mereka nggak adil sama orang miskin, menjahati orang-orang miskin, mereka rakus hidup nggak ini. Padahal Amos sudah ingetin nanti suatu saat kita ini kalau kamu nggak bertobat akan dibawa ke saat itu ya ke Asyur, dan basically kerajaan utara udah tersebar lah kemana-mana. Itu yang disebut dengan hari Tuhan, hari penghakiman. Hanya menyatakan bahwa penghakiman merupakan satu kabar gembira bagi umat yang setia kepada Tuhan. Nah, itu yang nanti siapa namanya dari Yohanes akan ceritakan. Nah, sekilas wahyu sebenarnya secara historis, pertama, jadi itu menggambarkan suatu umat yang dilanda suatu penganiayaan. Tentu saja dong, umat ini berarti dilambangkan bahwa umat Kristus, berarti kita, kepala kita atau kepala gereja kita Kristus. Yang menganiaya, katakanlah dalam konteks ini adalah Roma. Udah pasti kan atasannya adalah iblis. Jadi tanpa disadarin, nanti kita akan cerita, apapun yang kita cerita di sini adalah berkaitan antara kebaikan dengan kejahatan, kebenaran dan kejahatan. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu pertama kali setelah kita tahu konteksnya, diceritakan di dalam wahyu itu adalah bagaimana Allah yang bersemayam. Jadi diceritakan dulu, digambarkannya udah sebelum ini Allah itu bersemayam. Supaya apa? Supaya menggambarkan oleh manusia. Wow, itu ternyata yang penglihatan Yohanes itu menceritakan sesuatu yang nggak kebayang sama kita. Karena kan hidup manusia kan sebetulnya menjalani sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau bahasa Inggrisnya, we always go to the unknown. Itu yang kita tidak tahu. Apapun di depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, sama saat itu manusia yang berada dalam tekanan, tentu saja ketika menjelaskan, oh ternyata di surga tuh bentuknya seperti ini, mereka bisa membayangkan, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Oh ternyata di sana Allah meraja. Jadi bentuk harapan itu menenangkan manusia, karena Yohanes menuliskan bagaimana keadaan surga itu. Dan kemudian setelah itu menjelaskan bahwa Allah menyerahkan katakanlah penguasa mutlak itu kepada sang anak domba, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu juga dijelaskan nanti tentang bagaimana anak domba itu mengalahkan para penganiaya. Lalu diceritakan di bab berikutnya lagi, diceritakan tentang nubuat ada penyerbuan oleh seorang bangsa yang biadab dan disertai bencana-bencana yang ada, ya seperti perang, kelaparan, wabah seperti yang terjadi sekarang. Tetapi itu kan memang akan terjadi. Tuhan Yesus katakan waktunya tidak akan harus terjadi perang, siapa dengan siapa, bangsa melawan dengan bangsa. Itu bagian dari yang menubuatkan apa yang akan terjadi. Lalu ada diceritakan nanti di bab 7, tetapi mereka yang percaya dan setia itu akan luput. Nah, ini memang pengertian luput nanti kita akan bahas. Pak Dik-Dik maksudnya luput apa? Ini kan kalau ceritakan dengan konteks sekarang. Nah, kayak misalnya di Ukraine atau di mana orang-orang nggak berdosa mati, itu seperti apa gitu. Nah,
padahal kita ceritanya saat itu kan adalah luput daripada penghakiman ataupun bencana-bencana yang ada di dunia ini, karena dengan harapan mereka nanti akan mendapatkan kemenangannya itu mereka akan nikmatin di surga. Kembali lagi ini you are okay, kamu okay kok, asal kamu setia. Aduh Tuhan, saya tidak tahan. Tahan nak, kenapa? Karena kamu akan mendapatkan kemuliaan nantinya. Nah ini kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Terus kemudian terhadap apa yang terjadi nanti kita akan jelaskan. Kan selalu Allah mengatakan, oke, datang, ini pohon ini tidak tumbuh, yuk kita potong. Selalu kan ada di kitab suci disebutkan, oh udah biarkan dulu aja pohon ini setahun lagi sampai dia tumbuh. Kalau memang tidak berbuah, yuk kita potong. Nah sama, Allah itu dalam konteks seterusnya, walaupun diberikan bencana, sebagai orang berdosa diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah sekarang kan setiap kali ada melihat sesuatu, sekarang ada COVID, ada apa, ada dua. Ada menyalahkan Tuhan, ada ya Tuhan ini ternyata udah saya ini selama ini terlalu mengandalkan diri. Ada sesuatu ternyata dari COVID ini saya belajar ternyata tidak semua bisa dibeli uang. Walaupun saya punya uang, tapi ternyata rumah sakit penuh, akhirnya juga tidak bisa apa-apa. Hanya banyak orang yang kembali kepada Tuhan, hanya orang bisa kembali ini ya. Artinya dari sesuatu kejadian, sebetulnya waktu time is opportunity. Waktu itu adalah pilihan yang harus kita ambil. Apakah kita akan berbalik dari dosa kita seperti sekarang kita masa prapaskah ini adalah waktu, adalah masa untuk kembali kepada Tuhan. Untuk mau menyangkal diri, memikul salib dan ikut Tuhan. Untuk mau mengekang, untuk mengoyakkan hati kita. Nah, maka bencana itu diberikan peringatan sama seperti dulu Tuhan memperingatkan Firaun, padahal karena Musa mau mengajak bangsa-bangsa itu untuk bangsa Israel untuk kembali di tanah Mesir, tapi Firaunnya memang tidak mau, walaupun dalam tanda kutip Allah katakan aku akan mengeraskan hati Firaun. Nanti kita itu nanti bicara lagi kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun itu nanti lagi. Tapi poinnya adalah bahwa Tuhan sebenarnya memberikan ini supaya manusia itu diberikan waktu untuk bertobat. Terus kita tahu bahwa memang ketika nanti diceritakan ketika manusia itu dalam suatu dilematis, sebetulnya di sana itu memang sedang ada pergulatan antara good and evil. Pergulatan antara apa yang Tuhan inginkan kita ikuti ataupun yang sekarang di depan saya yang memang lebih menggiurkan gitu. Nah, di sana sehingga diputuskan Allah membinasakan mereka, nanti diceritakan. Lalu mereka juga bahkan nanti diceritakan di sana lagi, si jahat ini memerintahkan bangsa-bangsa semua orang untuk menyembah, ada patung patung untuk disembah. Kalau tidak disembah maka mereka darahnya akan dibunuh lah kita di sana. Lalu setelah itu, jadi sebetulnya pada saat itu nanti kita belajar itu akan ada pergulatan antara yang baik dengan yang jahat. Jadi disebutkan kan setiap darah orang kudus, maka sebetulnya kalau kita perhatiin di sana dibangun gereja. Itu zaman dulu kalau kita perhatiin itu di mana bangun gereja itu mestinya adalah tempat di mana orang kudus itu dibunuh. Contohnya apa? Ya contohnya apa yang terjadi dengan di Vatikan kan itu. Oh itu di bawah adalah tempat dipercaya sebagai Rasul Petrus katakanlah dibunuh. Kalau Paulus kan ada di penjaranya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Roma ada penjaranya Rasul Paulus yang masih ada rantainya gitu kan. Dan itu kan karena di mana ada blood di sana jadi seed, sehingga orang-orang Kristen menjadi militan dan dia makin percaya dan semakin percaya akan kuasa Tuhan. Dan akhirnya pada akhirnya ya of course setelah antara Allah dengan si jahat, akhirnya tentu saja kemenangan dimiliki oleh Allah, dan sehingga ada sukacita yang sempurna, dan sukacita sempurna itu digambarkan dengan suatu Yerusalem baru. Jadi ini memang ceritanya kayak
klimaks. Tetapi kemari cerita ini merupakan apokaliptik ya Bapak Ibu ya, bukan cerita yang oh iya ini benar-benar antara A dan B benar, tapi apokaliptik. But kita sebenarnya secara pribadi mengalami itu. Pasti Bapak Ibu kan selalu ada pergulatan di dalam hati Bapak Ibu juga. Saya juga selalu gitu. Jadi memang di sanalah sebetulnya bagaimana kita setia untuk menunjukkan bahwa iman kita memang kuatlah terhadap Tuhan agar bisa bertumbuh. Mengenai pengarang kitab Wahyu, ini memang ada beberapa petunjuk yang mengatakan, karena di sini menyebutkan aku Yohanes. Tinggal pertanyaannya kan Yohanes yang mana? Apakah Yohanes yang mengarang kitab Injil yang keempat atau bukan? Ada yang mengatakan ini ya karena disebutkan anak domba. Kalau di kitab Yohanes kan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Langsung Andreas dan siapa ya? Filipus datang. Di manakah engkau di manakah engkau tinggal? Terus Tuhan Yesus katakan, mari dan lihatlah. Kan ada tuh, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada tuh kisah Yesus menurut Yohanes. Itu mudah-mudahan masih ada. Kemarin saya nonton seperapat di YouTube masih cerita. Jadi benar-benar ngambil cerita dari Injil Yohanes. Itu disebutkan juga namanya adalah Sabda Allah. Of course kita sebutkan kan, Sang Sabda telah menjadi manusia, kan ada disebutkan. Ternyata itu menunjukkan bahwa itu yang mengarang Yohanes. Atau disebut dengan mempelai itu yaitu umat Allah, dijelaskan di Yohanes dan juga dijelaskan di Wahyu, ataupun air hidup, ataupun air kehidupan. Jadi ada beberapa kata-kata yang sama-sama. Tetapi juga ada yang mengatakan ini bukan, karena ada beberapa misalnya bahasa Yunani-nya di kitab Wahyu terlalu rough. Mungkin ini seorang guru muridnya Yohanes, orang Yahudi, sehingga dia menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tapi bahasa ada sedikit kasar bahasanya dan lain sebagainya. Tetapi penafsir Katolik mengemukakan bahwa menurut tradisi Rasul Yohanes memang kenyataannya punya wibawa kuat, bahkan sebenarnya punya jemaat gitu di sekitar Asia, karena nanti ada gambarnya nanti Patmos di mana itu sebelah kanannya itu tempat kira-kira jemaat-jemaatnya daripada Rasul Yohanes. Nanti kita makanya ada tulisan-tulisan dan yang akan Rasul Yohanes katakan, itu yang orang katakan atau mengemukakan bahwa yang nulis ini adalah Rasul Yohanes. Nah, tadi tahun penulisan ini saya tidak lama. Kenapa akhirnya dipilih? Ini kapan? Apakah Kaisar Claudius, ataukah Nero karena ngebakar, ataukah Nerva, ataukah Tranius? Terus lebih banyaknya orang melihat itu Kaisar Domitian. Kenapa katanya? Karena memang nanti ada di kitab di Wahyu, nanti minggu ketiga kita bahas, karena ada memang Kaisar Domitianus itu pernah memaksakan orang-orang untuk nyembah ke Kaisar. Nyebutnya Dominus et Deus Noster, Tuhan dan Allah kami, yaitu si Kaisar itu. Jadi itu yang menyebabkan bahwa wow, ini benar-benar Kaisar ini benar-benar iblis nih yang udah masuk ke si Kaisar ini. Karena yang disembah bukan Tuhan, tetapi Kaisar ini. Kalau kita kan zaman dulu di Perjanjian Lama ini kayak menyembah dewa-dewa bangsa Kanaan, bangsa-bangsa Edom, bangsa-bangsa sekitar, kurang lebih seperti itu. Makanya berdasarkan itu disimpulkan bahwa redaksi terakhir pada saat itu memang kitab Wahyu dibuat di tahun 90-an, yaitu kurang lebih menjelang akhir pemerintahan Kaisar Domitianus. Nanti kalau Bapak Ibu lebih detailkan Domitianus, nanti bisa googling di Wikipedia betapa kejayaannya gitu Kaisar tersebut. Lalu pandangan teologisnya seperti apa? Tadi yang saya jelaskan sudah. Ini sepertinya ada suatu perlawanan atau adu kekuatan antara kekuatan positif dan kekuatan negatif, antara good dengan evil, antara Allah dengan iblis gitu. Itu yang terjadi. Terus yang kedua juga kita akan mengenal lebih dalam tentang nama-nama lain yang menjelaskan Allah dan Kristus. Nanti disebutkan di sana Allah, bisa disebut Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kudus,
ataupun yang adil, atau yang duduk di atas tahta, atau disebut Bapa Kristus, atau Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ataupun kita nanti mendapatkan pandangan ataupun pemikiran ataupun pengertian tentang siapa Kristus. Bisa Yesus disebutnya, bisa Yesus Kristus, Tuhan, Tuhan, bisa Raja, Yesus Tuhan, Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, Anak Domba, Anak Manusia, Firman Allah, ada ketujuh roh Allah, bintang timur yang gilang gemilang, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih secara pandangan teologisnya ya. Jadi nanti ketika baca itu, nah sama-sama nanti kita tetap bisa memahaminya. Nah, jadi ini susunan detailnya. Susunan detailnya nanti ada pendahuluan, nanti kita akan pelajarin. Lalu nanti kita akan bahas 7 surat, tapi kita bahas mungkin 3 dulu, 3 saja. Efesus, Smyrna, sama Pergamum. Ini Pergamum juga cukup menarik. Lalu nanti minggu depan kita bahas tentang 7 meterai, yaitu yang rangkai kedua. Ada rangkai pertamanya kan yang 7 surat. Jadi nanti ceritakan bagaimana 7 meterai itu dibukanya, bagaimana siapa yang bisa buka meterai itu, apa artinya 144.000. Saya juga, karena kalau di sana ini adalah ke-12 suku bangsa Israel. Tapi apa artinya gitu? Wah, kalau gitu kita bukan bangsa Israel, di mana nih? Apa nanti waktu dibuka meterainya kita termasuk nggak pilihan Tuhan? Nah, itu kan nanti kita coba akan pelajari sama-sama di minggu yang akan datang. Juga dengan 7 sangkakala. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya, begitu sangkakala pasti isinya kan bencana-bencana yang akan terjadi lah. Dan kira-kira kita ngelihat apa yang akan terjadi di minggu depan. Lalu minggu ketiga kita akan cerita tentang 7 tanda. Apalagi kita orang Katolik selalu senang banget nih ketika cerita 7 tanda ini. Orang sering cerita atau menafsirkan 7 tanda ini adalah penggenapan dari Kejadian 3 bab 5 yang mengatakan bahwa akan ada permusuhan antara engkau dengan perempuan itu, di mana engkau akan mematuk tumitmu dan perempuan itu akan memotong kepalamu. Nah, ini sering orang menafsirkan 2 hal ini, dan ini tafsir yang ini memang menarik lah, nanti kita akan pelajari sama-sama di bab 11, di bab 15, 7 cawan juga. Terus nanti terakhir 7 penglihatan, itu yang rangkai ke-6-nya, nanti ketemuan keempat itu jauh lebih apokaliptik lagi, karena menceritakan tentang begitu banyak penglihatan Yohanes tentang pelacur, tentang kerajaan 1000 tahun apa artinya, tentang penghakiman akhir itu apa artinya, terus kesudahan suci Yerusalem itu seperti apa, apa artinya Yerusalem surgawi dan sebagainya. Itu sama-sama lah kita sedang kita pelajari sama-sama nanti yang di minggu keempat. Baik, kita coba baca yang mudah-mudahan Bapak Ibu di rumahnya ada kitab suci, mestinya sih ada ya Bapak Ibu ya. Kita baca dari kitab Wahyu. Saya coba bacakan supaya mudah. Nanti mungkin kalau udah terbiasa, nanti kita Bapak Ibu minggu depan boleh baca, nanti bacanya gantian aja. Baca sampai bab berapa nanti kita akan bahas. Saya baca dulu yang pertama, bab 1, kita ngebahas pendahuluan Wahyu kepada Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi apa yang harus segera terjadi itulah yang namanya apokaliptik. Itu namanya, artinya tuh itu. Jadi apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berarti itu kan ada di Injil keempat Yohanes. Injil keempat yaitu yang
apa yang dikarang oleh Yohanes. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wah, ini saya begitu baca ini kemarin pun saya berbahagia. Saya percaya Bapak Ibu juga berbahagia. Jadi berbahagialah yang membaca, saya nih Bu yang membaca. Berbahagialah yang mendengarkan, Bapak Ibu juga berbahagia. Ya, kata dan nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Nah, sering atau banyak para tafsir Bapak Ibu yang melihat kitab Wahyu ini seperti perjamuan misa. Nanti itu pelan-pelan. Kayak yang ini yang terakhir. Nah, kalau kita baca yang terakhir itu kan sebetulnya sama dengan apa? Sama dengan ketika Romo selesai membaca kitab suci. Berbahagialah orang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu bukan? Itu kan sama kan sebenarnya. Makanya Scott Hahn, ya Scott Hahn saya sebutinnya, penulis buku, banyak buku di Amerika, itu menulis dan mengekspresikan, karena mungkin sebelumnya Scott Hahn, karena dulunya dia Presbyterian dan dia bukan seorang Katolik, kemudian dia convert menjadi seorang Katolik dan menjadi dosen di Steubenville University. Jadi dia ketika membaca kitab Wahyu, dia melihat itulah misa. Wah, kita kan, waduh, gimana ngebayanginnya nanti Bapak Ibu? Kita akan ngelihat pelan-pelan. Memang nggak urut banget gitu. Oh, ini ibadat sabda, walaupun ada yang mengatakan ini sampai bab ini ibadat sabda, sampai ke sana ini ibadat ekaristi ya. Tapi nanti ketika kita menemukan nih Bapak Ibu nemu di mana? Kudus-kuduslah Tuhan. Oh ya, ada di misa gitu. Oh ya, benar, ternyata kitab Wahyu ini isinya dari perspektif lain adalah misa yang kita alami. Jadi kitab Wahyu dibuka dengan pernyataan inilah wahyu Yesus Kristus. Kan wahyu, berarti wahyu itu kan mengungkapkan. Kan kalau ini bahasa Inggrisnya kan namanya adalah revelation. Revelation itu kan penyingkapan. Jadi bukan dibuka. Kalau dibuka kan, oh saya ibu dikasih hadiah, terus ibu membuka kadonya, isi hadiah itu apa? Ibu kan buka kan sama bapak kan. Tapi kalau penyingkapan, to reveal itu mau ngebuka, tapi saya dapat taunya masih samar-samar, Bapak Ibu. Itu namanya, makanya di bahasa Inggris mereka nyebutnya revelation. Di kita nyebutnya wahyu gitu. Ya sama lah, words, perkataan, pengungkapan, wahyu Tuhan, Dei Verbum. Nah, itu kan wahyu ilahi gitu kan. Jadi sama. Jadi inilah wahyu Yesus Kristus. Isinya adalah hal yang harus segera terjadi. Kembali konteksnya adalah, oh berarti ini akan terjadi setelahnya. Ya kalau kita ngelihat hari ini, gereja Katolik bertahan 2000 tahun, itu kan sama. Berarti kita memang berjuang di sini untuk terus bisa, katakanlah yang seperti doa di atas bumi seperti di dalam surga, yaitu bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah di bumi, agar di bumi ini kerajaan Allah menjadi nyata. Kan sebetulnya hal-hal yang segera terjadi. Makanya kalau kita cerita, oh ini persis nih, nah nanti kedepannya akan seperti ini. Dalam konteks Wahyu saat itu ditulis, sebetulnya ya susah ya menjelaskan hal yang terjadinya kapan. Kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu, karena 2000 tahun yang kemudian ya sampai sekarang hari ini kita harus membaca ini dengan konteks bahwa Tuhan, apapun yang kita alamin, maka ketika orang membaca kitab Wahyu, bahwa rencana Tuhan, karya keselamatan Tuhan itu sedang terlaksana, dan rencana karya keselamatan Tuhan itu nyata buat kita, sehingga kita bagi para pengikutnya, kita semangat gitu, walaupun kita berada dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan gitu. Terus kemudian disebutkan di sini tulisan Yohanes dimasukkan sebagai bacaan liturgis, itu yang saya tadi jelaskan, seperti ibadat sabda jadinya kan. Jadi kenapa nanti kita baca di sini ada yang ngomong, nanti ada umatnya yang membalas, nanti tunggu sebentar lagi, nanti ada yang ngejawab tanpa kita sadari, oh kok tiba-tiba ngomong ini, bahwa ternyata dalam penglihatan Yohanes itu ada umatnya. Makanya sering disebut ini udah kayak misa gitu. Dan ada pula yang mendengarkan, ada yang menanggapi. Makanya sekarang kalau
kita melihat beberapa, saya masih ingat deh dulu kan ini ada Pateo di apa ya, di katekis ya, maksudnya di liturgi ya. Kan dulu kita masih ingat pada bakti zaman berapa, kan umatnya rame ya, baca, Romo ngomong ini, bacalah, kita tanggapi. Sekarang kan boleh dibilang umatnya nggak banyak kan. Sehingga kalau ada beberapa orang tua, aduh ini sekarang di gereja saya duduk aja sampai kurang begitu, karena kurang tanggapan gitu. Walaupun sekarang tanggapannya dibatasin kayaknya sesuai dengan apa yang ada di kitab suci, kayak kudus-kuduslah Tuhan, ataupun doa Bapa kami dan lain sebagainya ya. Kemudian jadi sebetulnya bahwa pewahyuan itu atau apa yang Tuhan Yesus, apa yang dikatakan tadi itu bukan one way gitu Bapak Ibu, tetapi harus ditanggapi, harus didengarkan, dan harus dilakukan. Itu yang disebutkan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kan sebetulnya bahasa yang mudahnya kan begini ya, saya masih ingat, nggak tahu ada datang nggak, salah satu teman kami di itu, saya ingat masih tahun 2002 atau suka dulu doa rosario di rumah dan lain sebagainya. Terus suatu saat teman saya ini ngajak cap, Dik ngajak cap, aduh saya bilang saya masih sibuk cari duit, saya bilang nanti aja deh. Nah kenapa ya, pertama ya mungkin saya juga nggak pernah baca ya, saya nggak baca lah kitab Wahyu ini, nggak sampai diteliti인 kata-kata ini. Tetapi bagi seseorang yang mengatakan waktunya sudah dekat, artinya bukan jadi stres ya, tetapi dia memiliki harapan dalam menjalankan hidupnya, sehingga ketika menjalankan hidupnya dia mencoba untuk sesetia mungkin, katakanlah, dan ketika dia jatuh dia cepat-cepat balik kepada Tuhan agar dia terus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa Emmaus Journey di Jakarta, Bapak Ibu yang di Kalimantan, di Manado terkenal karena kita dipaksa untuk menulis jurnal gitu Bapak Ibu. Sehingga kita tiap hari selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu boleh nanti dibiasakan nulis dari renungan harian, nulis apa yang Bapak Ibu refleksikan, itu bentuk daripada berjalan bersama Tuhan. Sehingga aduh ya Tuhan, hari ini saya ada bersalah, saya hari ini marahin orang, aduh Tuhan hari ini kenapa saya kurang sabar. Ketika ditulis, untuk terakhir kali mari kita ketika ditulis maka kita tanpa rasa kita berjalan gitu bersama Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi cobaan atau apapun kita tidak pernah takut. Nah ini kan sebenarnya tanggapan itu. Jadi barang siapa yang membacakan, mendengarkan, dan juga menuruti apa yang dikatakan. Jadi perlu ada wahyu, itu perlu ditanggapi dengan iman gitu. Kalau kita belajar dari teologi dasar ya. Terus waktunya sudah dekat artinya apa? Yaitu kedatangan kembali Kristus untuk menyempurnakan tugasnya yang mulia. Nah kembali lagi, kalau waktunya sudah dekat itu kembali lagi kan kita nggak bisa mengartikan secara secara real ya. Oh dekat tuh artinya besok, bukan waktunya manusia gitu di sana. Nah mungkin ada gambar kebetulan Bapak Ibu, karena gambar ini nanti bisa diingat, oh ada baju putih, karena saya ambil ternyata gambarnya nanti seperti itu nanti ya. Oke. Kita lanjutkan bab ayat 4 sampai dengan 8. Salam kepada ketujuh jemaat. Jadi Yohanes memiliki jemaat di tujuh gereja lah, seperti itu. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, artinya nggak sendirian, kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah,
Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi ini kalau dari sastra, ini udah bentuknya surat gitu. Tetapi di dalam surat ini menceritakan juga penglihatannya Yohanes gitu. Nah, jadi di sini tanpa kita sadarin yang barusan saya bacakan itu sebetulnya ini ada dialog sebenarnya. Kalau kita baca kan seolah-olah kan kayak sendirian ya. Yang pertama-tama kan disampaikan selalu namanya surat Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus. Kalau nulis surat pasti di depannya ada salam kan. Bapak Ibu juga dulu kan, Mama, Papa yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita nulis surat zaman baheula nih. Kalau kita kurang lebih angkatannya mirip-mirip ya. Kita sering nulis ke Mama pasti kan ada seperti itu. Nah, di sini salam berkatnya kita perhatikan, lihat. Dari Yohanes ini, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Yang pertama kan, dianya siapa? Berarti kan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh. Allah. Rohnya siapa? Berarti kan Roh Kudus yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Tanpa kita sadarin, nanti Bapak Ibu juga di Korintus juga bisa belajar, bahwa sebetulnya kenapa Katolik menginikan iman Katolik terhadap Allah itu adalah Allah Tritunggal. Karena tanpa disadarin, ya kan ini nggak ada yang pesen. Ternyata dijelaskan selalu seperti itu. Makanya di sini Allah Bapa, Allah Roh Kudus dengan Allah Putra yaitu Yesus Kristus. Di sini kita bisa dapat. Lalu tanpa kita sadarin seperti yang saya ada tanggapan penuh syukur dan pujian ada dari jemaat tadi. Oh iya Pak, yang mana? Yang tadi itu mulai bagi Dia yang mengasihi kita dan yang melepaskan kita dari dosa kita. Kan kitanya nggak mungkin Yohanes kan. Nggak mungkin Yohanes yang ngomongin kan. Kok tiba-tiba dari Yesus Kristus saksi ini dan titik. Terus tiba-tiba bagi Dia yang mengasihi kita. Kenapa tiba-tiba kita kan? Berarti kan pasti ada yang nanggapin nih Bapak Ibu. Nah, itu adalah umat. Ini penglihatan ya, bayanginnya ya Bapak Ibu ya. Berarti makanya kenapa disebutkan bahwa oh ini kayak misa ya gitu ya. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Semua kita itu menjabarkan ada tanggapan syukur dan pujian dari jemaat yang merasa terus-menerus disertai oleh kasih Kristus yang tidak berkesudahan. Jadi sebetulnya kalau ini dibacakan jadi doa, ini bagus. Bagus banget buat doa kita supaya menguatkan kita. Gitu kan. Jadi sekalian juga bentuk pujian dan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Doa ini. Saya nggak tahu kalau ditanya ini ada nggak ya para imam yang doa? Saya tidak tahu itu apakah di pagi atau malam, tidak. Itu kan ada yang doa Simeon atau apa Zakaria gitu. Tapi saya yang ini saya tidak tahu. Teman saya baca ini sangat bagus ini untuk kita bisa doakan. Terus kemudian akhirnya pembaca menutup bagian ini dengan membacakan pernyataan ilahi, yaitu Allah yang Maha Kuasa memberikan jaminan akan terlaksananya penyelamatan ini. Kenapa? Ya karena disebutkan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang Maha Kuasa. Itu kan kalau kita bacakan di mana? Di Paskah ya. Pada saat kegelapan lilin Paskah ada kan, aku adalah Alfa dan Omega. Nah ini kan juga sama. Kita lanjutkan ke ayat 9 sampai dengan 20. Saya coba baca pelan-pelan. Nanti kalau udah ini saya ada sesuatu yang penting saya jelaskan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Jadi sebutkan Yohanes itu adalah saudara dan sekutu dalam kesusahan. Jadi kalau kita katakan dalam kesusahan, berarti memang umatnya lagi susah. Ya, umatnya lagi susah dan gurunya merasa, ataupun ya Yohanes sebagai guru lah katakanlah dalam hal ini atau pemimpin saat itu, dia juga merasa
ikut ambil bagian dari kesusahan umat. Ya makanya kan gereja itu kan harus seperti itu. Jadi ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka kita itu harus sakit, sehingga itu kan menggambarkan bahwa gereja itu merupakan persekutuan. Gereja itu merupakan persaudaraan, menggambarkan persaudaraan. Makanya ketika ada saudara kita yang apalah kesulitan, ya kita sebagai saudara wajib untuk menolongin gitu. Karena kita harus ya selain saling menolong, karena kita dalam satu tubuh mistik Kristus. Dalam kerajaan, yaitu kerajaan Kristus, kerajaan Allah, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Nah, ini kan kata-kata pentingnya adalah ketekunan. Berarti dalam menantikan kedatangan Yesus itu kan memang memerlukan, seperti Bunda Teresa katakan, adalah kesetiaan. Memerlukan perseverance. Kalau saya, karena kebetulan saya lari maraton ya, tekun gitu. Ya harus rajin, nggak gampang menyerah gitu ya. Menantikan terus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Diceritakan pada hari Tuhan tuh kira-kira hari Tuhan. Hari Tuhan tuh kapan? Kan hari Tuhan, oh berarti hari kiamat. Bukan. Kalau bagi orang Kristen, hari Tuhan itu adalah hari Minggu kita sebutnya. Berarti hari pada saat kita merayakan Ekaristi atau hari Sabatnya orang Kristen. Nah, aku dikuasai Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala, suara nyaring. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, ini kan berarti udah mendapatkan tugas, dan kita, Bapak Ibu udah paham ya, ketika Musa mendapatkan penglihatan dari Allah, diminta menyebabkan, maka Musa memiliki tugas kenabian, ataupun katakanlah siapa tuh namanya, Samuel, ataupun katakanlah Yesaya, ataupun katakanlah Yeremia dan semua nabi-nabi lain. Nah, maka di sini kalau kita mau belajar tadi sedikit ke ini, inilah sebetulnya bentuk kenabiannya, bahwa dimintain tolong untuk menulis. Cuman bentuknya kan kalau Paulus kan nulis sendiri. Kalau ini berdasarkan penglihatan, vision dari Tuhan. Terus kemudian ada tambahan yang bab 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Jadi berarti sebetulnya bahwa ketika Yohanes menulis, atau kan ketika Yohanes mendapatkan penglihatan, itu Yohanes dikuasai oleh Roh. Sama seperti Yesus dikuasai oleh Roh, kemudian menempatkan Yesus di padang pasir. Ini tapi jangan dibayangin, wah langsung pindah ya. Nah, kita kan ada masa-masa, Bapak Ibu pasti ada pernah masa-masa di mana kita dekat lah. Aduh, ini saya berasa nih Roh Tuhan sedang ada di tempat saya, dan tiba-tiba saya ingin melakukan sesuatu yang nggak pernah kepikirkan kepada saya. Aduh, saya ngelihat tadi di belakang rumah, kasihan ya orang pada susah. Aduh, saya mau bantu deh. Itu berarti perbuatan baik yang kita inisiatif itu kan pasti diinspirasi gitu. Dan itu kita percaya bahwa Roh itu ada di tempat kita. Nah ini kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya. Terus kemudian lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Kan tadi kan kayak bunyi sangkakala. Saya juga nggak tahu bunyi sangkakala kan, kebanyakan detik kayak trompet. Saya juga belum tahu bunyinya kayak apa ya. Berbicara kepadaku. Nah, setelah aku berpaling kan ngelihat. Nah, ini kan ngelihatnya begini. Ya. Tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Kan? 7 kaki dian. Ya, jadi ketika di sini Kristusnya itu menampakkan diri dengan lambang. Nah, ini udah bentuknya udah anak domba, anak manusia. Itu kan artinya kita bingung. Nah, ini pakai lambang-lambang, tapi jangan takut. Ini kan nanti kita akan jelaskan. Pertama adalah 7 kaki dian dari emas disebutkan. Oh, berarti 7 kaki dian karena tadi ngirim surat ke 7 jemaat, berarti 7 kaki dian menggambarkan jemaat. Tapi kan kita juga belajar. Oh, jadi berarti jemaat Yesus cuma 7 gitu.
Tapi kan kita ngerti bahwa 7 itu artinya ya seluruh gereja sampai gereja semesta lah kalau kita artikan ya. Artinya seluruh gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu menggambarkan 7 dian emas tadi. Ya. Terus kemudian dan di tengah-tengah kaki dian itu, tuh lihat di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya udah, terus dari sini bahasanya hurufnya besar. Nah, Bapak Ibu kan sudah tahu ya kalau anak manusia, Tuhan Yesus itu sangat senang dijuluki anak manusia gitu. Anak manusia harus menderita, kemudian diserahkan kepada orang-orang, kemudian dia harus menderita wafat, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Selalu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Nah, itu kan biasanya kan jubah panjang, itu kalau kita baca di Imamat, di Kekeluaran, jubah-jubah itu disiapkan bagi para imam ya biasanya kan ya. Jadi itu menggambarkan ya, karena Yesus itu sering Yesus adalah imam, nabi, dan juga raja. Nanti kita lihat di sini ya. Kemudian berlilitkan pinggang dari emas. Apa artinya? Ini bentuk bahwa berlilitkan emas, pinggang emas itu adalah seorang raja, gitu ya. Jadi pemerintahannya dianggap artinya sebagai raja. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan bagaikan nyala api. Di sini rambut putih melambangkan kekekalan, ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu rambutnya kalau putih, janganlah disemir, ya. Karena kalau rambutnya putih, artinya Bapak Ibu udah mendapatkan kekekalan, gitu. Kemudian mata bagaikan nyala api, berarti memiliki kemahatauan ilahi, tahulah apa yang akan terjadi. Dan kakinya mengkilap, ini digambarkan di sebelah kanan nih Bapak Ibu bisa lihat, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Kan di sini kaki mengkilap menggambarkan kekuatan, karena kaki kekuatan dan keteguhan. Ini Bapak Ibu tuh bisa ngelihat, saya lupa ya bukan di Efesus, ada Kolose atau mana yang menggambarkan bagaimana Paulus menggambarkan seorang manusia rohani itu harus ditutupin dengan shield iman, Bapak Ibu, dengan atasnya apa, kan itu juga lambang-lambang kan, Bapak Ibu nanti perhatiin, saya lupa, itu ada di YouTube saya juga, itu juga sama menggambarkan iman, dan suaranya menggambarkan desau air bah, jadi mungkin sama lah mungkin dengan suaranya manusia. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jadi tadi kalau sebilah pedang, berarti kekuatan sabdanya itu berisikan penghakiman bagi para musuh-musuhnya, dan juga memberikan suatu penghiburan ataupun harapan ya bagi orang-orang yang mengikuti apa yang diperintahkannya. Lalu wajah bersinar bagaikan matahari yang terik menunjukkan sifat ilahi yang cemerlang. Ya. Terus kemudian ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi kan kita sebutkan ada ya di Mazmur ya Tuhan ketika aku ketika aku bertemu dengan Engkau tuh kita minta agar kaki kita tuh kuat gitu. Kan sebutkan kita nggak akan kuat ketika bertemu berhadapan muka dengan Allah ya. Di sini Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus dalam keadaan yang kurang lebih ya diimagekan dengan tadi ya, yang gambar tadi pun Yohanes harus sampai dengan
tersungkur dan tertelungkup di wajahnya, dengan wajahnya, ya. Terus kemudian dan selalu setiap orang, berarti kan ketika manusia itu merendahkan hati kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, segala keresahan kita, selalu Tuhan itu datang dan mengatakan jangan takut. Seperti anak yang perwira Yairus yang dibangkitkan, juga Tuhan Yesus katakan jangan takut, gitu ya. Dan kebanyak orang-orang lain yang risau, sepanjang kita merendahkan diri kita, ya terutama di masa Prapaskah ini, saya kebetulan ikutin yang Fulton Sheen ya, tiap hari reflectionnya, dia cuma 3 menit, Bapak Ibu bisa cek Fulton Sheen, dia hanya 3 menit ceritakan di masa Prapaskah, bagus, dia ceritakan terakhirnya bahwa at the end of the day, pada akhirnya pertobatan itu bisa benar-benar kita mendapatkan buahnya ketika memang kita mau merendahkan diri, humility ya, jadi kerendahan hati yang dalam gitu. Aku yang adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, berarti di sini udah tahu berarti siapa kuncinya, itu kunci kerajaan maut. Bukan semata-mata pegang kunci. Jadi sebetulnya kenapa memegang kunci kerajaan maut? Karena Tuhan Yesus telah hanya satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Sehingga pintu surga terbuka kembali, sehingga semua orang bisa katakanlah masuk ke dalam pintu surga yang kita imanin. Yang pertama kali bersama-sama Tuhan Yesus adalah penjahat yang ada di mana? Kiri atau kanan, yang Tuhan Yesus katakan, engkau hari ini bersamaku di Firdaus, gitu. Ya, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Itu ayat 19 dan ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Jadi Tuhan Yesus tuh udah bahwa gereja, setiap gereja itu selalu dilindungi, selalu disimpan. Makanya di gereja Katolik hampir semua gereja mereka memiliki nama gereja kan. Jadi ada malaikat pelindung dan ada orang kudus yang melindunginya, kayak di gereja kami Santo Thomas Rasul. Oh, berarti kita berdoa setiap akhir doa kita, Santo Thomas Rasul, doakanlah kami, untuk menunjukkan bahwa gereja itu ada yang menjaganya ya. Kita mohon doa-doa dari para kudus untuk bisa melindungi gereja kita. Oke, kita coba masuk ke bab 2 ya. Kita coba sharing dulu 3 ya Bapak Ibu, 3 jemaat. Ini gambarnya ada. Jadi sebelah kanan nih kalau Patmos itu di sini, maka Efesus itu di seberangnya. Nah, saya belum pernah ke Turki, katanya harus ke Turki baru untuk ngelihat ke sini kan, karena sekarang zaman Covid salah satu negara yang terbuka terdekat ke Turki, sehingga banyak orang pada ke Turki. Cuman sekarang kan udah nggak, mudah-mudahan mulai April udah nggak ada karantina ya, kita bisa keliling ke sinilah, ke tempat-tempat jemaatnya Rasul Yohanes ya. Efesus, ada Smyrna, di sini Pergamos, ada Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, Bapak Ibu, bentuk suratnya yang dikirim oleh Yohanes itu mirip ya, kalau kita dulu sekolah kan, kalau sekolah kan ada, oh ini pembukaan, isinya apa, terus penutup. Nah, ini juga sama. Jadi rumusnya itu polanya sama gitu ya. Jadi yang pertama disebutkan inilah firman dari Dia. Nanti kita baca. Terus bagaimana penilaian daripada Tuhan terhadap jemaat ini? Oh, positifnya apa? Negatifnya apa? Terus apa nasihatnya? Apakah memberikan kekuatan? Terus nasihat umumnya apa? Nasihat umum tentang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Lalu ketika kalau taat
gereja atau jemaat tersebut, lalu kira-kira apa anugerah atau janji anugerah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada jemaat tersebut. Nah, jadi firman itu memang menantang, memurnikan dan menunggukan serta berlaku untuk gerejanya sampai sekarang. Nah, jadi ketika saya baca kemarin juga kalau nggak salah, maaf di Keuskupan Agung Jakarta tahun lalu kalau nggak salah di BKSN atau apa, kita ada menggunakan satu ini ke jemaat, saya lupa, Philadelphia kalau nggak salah, yang suam-suam kuku, saya lupa nanti saya lihat. Jadi sehingga suam-suam kuku ini kamu nggak boleh ya. Jadi kita ambil surat ini. Apa artinya? Bahwa pesan Tuhan ke 7 jemaat itu sebenarnya masih relevan dengan keadaan jemaat kita sekarang di sini, termasuk keadaan kita sendiri kalau kita menganggap diri kita sebagai dalam tanda kutip satu gereja atau minimal keluarga lah, yaitu gereja kecil itu, maka tantangan-tantangan yang ada di atau surat-surat ini apabila kita renungkan, saya rasa masih relevan. Nanti bisa pelan-pelan kita lihat. Ini summary-nya Bapak Ibu kurang lebih daripada surat-surat tersebut. Jadi kalau ke Efesus apa? Nanti Kristus menyebut dirinya selalu hadir dan berkuasa ke atas 7 jemaat. Kalau ke Smyrna, yang awal dan akhir, yang hidup dan mati. Ke Pergamus, ia ada yang memakai pedang bermata dua. Ke Tiatira, yang mempunyai mata bagaikan nyala api, maha tahu dan kaki bagaikan tembaga, jadi kakinya teguh. Ke Sardis, yang memiliki 7 roh dan 7 bintang. Ke Philadelphia, memperkenalkan diri yang kudus, yang benar, dan memegang kunci Daud. Ke Laodikia, yang amin, saksi yang setia dan benar. Nah, pujiannya kenapa? Nah, kita kan banyak nih. Oh, pujiannya kenapa? Efesus disebutin. Oh, karena banyak kebajikan, memelihara kemurnian iman, menderita lebih Kristus. Oh, oke. Nah, itu kan langsung buat jadi kita kan, oh, oke. Jemaat Efesus begitu ya. Apa saya begitu nggak ya? Nah, itu kan sebenarnya kan jadi bahan refleksi juga bagus gitu sebetulnya. Terus kemudian Smyrna, pujian, karena mengalami kemalangan dan kemiskinan. Wah, ini berarti kalau kita mengalami kemalangan kemiskinan, dia tetap setia. Oh, ternyata berarti saya tidak boleh give up ya. Terus Pergamus, dipuji karena kesetiaan kepada Kristus dan kepada iman. Oh, itu bagus ya. Tiatira, terus-menerus kembangkan perbuatan baik. Philadelphia, kesetiaan pada Kristus dan Injilnya. Nah, berarti kan pujian-pujian ini kan menggambarkan karakteristik gereja atau umat atau jemaat pada saat itu di masing-masing tempat itu yang bisa menggambarkan kita. Celaan, nah ini kan berarti kan yang nggak benernya nih. Kalau saya lihat celaan, saya bisa baca sebenarnya tantangan, bisa juga godaan, bisa juga kondisi yang dialami gereja itu, ataupun mungkin dialami kita. Disebutin, menjadi kendor, kamu telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Nanti artinya kasihmu yang pertama mestinya kan mengasihi sesama, dia tidak karena menjadi kaku misalnya. Apa tuh kemarin dikasih tahu saya tuh, kemarin saya ada makan siang sama temen 2 udah orang tua sih. Jadi yang satu HKBP, satu lagi reformasi, satu lagi Katolik sih teman saya. Terus dia bilang ketika mau makan, Pak Dik pesan apa? Oh, saya salad Pak. Terus teman saya bilang, oh iya lagi jumper. Iya Pak, kita lagi land. Oh, wow, udah prapaskah lagi ya? Wah, cepet ya. Yang satu tuh ngomong begitu. Terus yang depannya yang teman saya tuh bilang, oh Pak Didi Katolik. Wah, orang Katolik itu masih setia ya sama yang gitu. Hati-hati ya, kamu jangan sampai jadi apa tuh namanya tuh kok yang terlalu keras tuh. Apalah namanya tuh. Ya Bapak Ibu ngerti lah maksud saya suka hilang tuh kata itu ya. Oh ya, enggak lah Pak. Apa Pak namanya? Radikal Kak Pak? Ah ya, jangan sampai radikal. Wah, enggak lah saya bilang. Orang nggak makan daging radikal gitu kan. Tapi ya menarik kan, berarti kan ketemu teman-teman yang begitu kan bagus. Justru momen sekarang tuh menarik. Ajakinlah teman-teman makan yang Protestan. Bukan mau nunjukin, teman how do they react gitu kan. Karena kan menarik reaksi mereka kepada kita kan. Bukan mau menyombongkan juga tidak, tapi kan bagus kan, sehingga kita bisa tahu bagaimana perspektif dari teman-teman atau saudara-saudara kita. Terus Pergamus mengikuti pengajaran palsu. Nanti jelasin tuh kenapa mengikuti pengajaran palsu. Ya karena nggak tahu apa yang diajarin ya, tetapi mungkin ada sesuatu yang diajarin salah misalnya. Nggak tahu, sampai sekarang saya pun masih dilematis ya. Yang banyak orang bercerita
kamu ngasih Tuhan 100, Tuhan balas 1000 kali gitu. Menarik sih, maksudnya tuh kan di satu sisi kalau kita orang Katolik yang mainstream lah saya sebutnya ya, mainstream, bahwa Tuhan kan udah duluan ngasihin kita apapun yang Tuhan berikan kepada saya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan jika ada kesempatan, ya saya belajar dari janda kecil itu, janda itu, saya memberikan dari kekurangan saya, walaupun di dompet saya ada duit 10.000 dua, gitu kan ya. Kita mau ngasih selembar atau 2 lembar gitu kan. Janda itu kan ngasih 2 lembar, habis itu nggak ada duit lagi gitu. Kasarnya kan begitu kan Bapak Ibu. Bahwa bukan saya mau ngasih sama Tuhan 2 lembar supaya Tuhan bayar saya 100 lembar gitu. Tapi kan di perjalanan kan ada lah gitu yang doa-doa begitu ya. Saya sih ya udah nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan menarik. Nah ini kan pengajaran palsu itu kan dia nyebutnya kan nggak mungkin bahasanya pengajaran palsu lah. Enggak seperti itu. Teologi kemakmuran enggak seperti itu, karena kita kan Katolik kan manggul salib, ini diri gitu. Karena in reality memang ada berkat, good, puji Tuhan, bersyukur, but remember kan kita nggak bisa makan, katakanlah ada uang 10 juta, apakah kita bisa makan hari ini ke warteg ataupun ke rumah makan menghabiskan 10 juta masuk ke perut kita? Kan nggak mungkin. Kan menarik karena kita kan ada keterbatasan. Limitation itu menurut saya sih justru itu bagian dari berkat gitu. Karena tanpa limitation memang ya jadi aneh gitu kan ya. Tapi udah itu separate ini. Nanti kita lihatlah seperti apa. Tiatira mendengarkan ajaran yang anjurkan kemurtatan, tak sopan dan lain sebagainya. Itu kan menarik. Wah, bagaimana kita? Terus kemudian di Sardis dikatakan hidup, kenyataannya mati, ya. Ataupun Laodikia, oh ini suam-suam kuku. Udahlah, kalau saya menjadi orang Katolik, yang penting nggak nyusahin orang, ya, yang penting nggak jahatin orang lah. Tapi kalau saya disuruh jadi nyanyi kur, aduh enggak lah Bu, itu yang ibu yang lain aja. Saya juga ini, ya saya mah, ya beginilah ngaku dosa juga kalau saya pikir-pikir, dosa saya nggak ada Bu, nggak banyak Bu. Saya sih orangnya ya nggak pernah bikin orang susah sih Bu. Nah ini kan jadi keder kan, padahal kita kan orang Katolik itu kan sebenarnya militan. Kalau baca orang Kristen itu militan. Karena orang Kristen itu memang mestinya memang selalu berada dalam penganiayaan saat itu. Makanya orang Kristen menjadi gede. Tinggal bagaimana arti penganiayaan itu. Kita kan juga nggak mau dianiaya. Teman, ya in one side saya sih mulai mengatakan kita harus bersyukur karena kita menjadi minority in this country, sehingga kita bisa menunjukkan kasih Allah itu gitu. Kita harus menunjukkan kekristenan kita justru kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudari kita. Justru di sana yang menariknya. Janjinya dari Tuhan ada yang nanti makan dari pohon kehidupan, ada mahkota kehidupan, dibebaskan dari matian kedua. Nanti kita akan jelaskan apa itu. Mana tersembunyi dan batu putih. Kan banyak tuh artinya apa tuh mana tersembunyi dan batu putih. Masa habis itu dikasih batu aja sama Tuhan gitu kan. Ini apa maksudnya? Penghakiman atas bangsa-bangsa, atau pakaian putih, nama dalam buku kehidupan, tiang dalam kenisah Allah, ikuti jamuan Kristus, ikut duduk di tahtanya. Nah nanti Bapak Ibu kita akan bahas yang 3 pertama, nanti 4-nya Bapak Ibu sembari dibaca, boleh nanti ada yang kurang jelas minggu depan nanti bisa ditanyakan, kalau enggak di WhatsApp lewat Ibu Bonita. Yuk kita mulai yang pertama ya, nggak banyak kok ini. Kita baca ke jemaat Efesus bab 2 ayat 1 sampai dengan 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi harus tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Berarti kan ke yang Tuhan Yesus katakan ada jemaatnya, ada malaikatnya. Tetapi kita perhatiin kaki Dian jemaatnya, malaikatnya dipegang di tangan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa memvisualize juga. Berarti itu masih dalam satu tubuh dengan Yesus. Ada kaki Diannya, bareng-bareng lah dalam satu gambar tadi, Bu. Bapak Ibu harus gambarinnya ini nih, supaya ya ini walaupun gambarnya nggak tahu ya benar atau enggak ya. Jadi ketika ini ada 7, ini menggambarkan malaikat, ini umat-umatnya. Ya, ini Yesus semua nih. Ini
Ini kira nggak ngerti ya, orang ada yang kreatif nulis ini aja. Jadi kita ngebayanginnya ketika menulis ke malaikat, Bapak Ibu udah ngerti. Oh ya, nulisnya ke malaikat itu sebenarnya ya, malaikat yang ya jemaat itu sendiri ya yang dimaksud. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, yaitu jemaat tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, itu kan udah pujian semua tuh dari Tuhan Yesus ya. Jadi disebutkan di sini tadi apa tuh namanya? Coba saya ini kan ya. Ya, jadi ini umat Efesus itu apa ya? Strict lah, artinya taat lah. Jadi ketika ketemu pengajar yang baru tuh coba dites sama mereka. Gitu. Wah, ini kamu nggak cocok nih gitu. Berarti kan gereja ini atau jemaat ini udah mandiri nih. Dia bisa tahu yang mana ajaran yang benar, yang mana yang ajaran yang bukan benar gitu. Ya itu dipujilah sama Tuhan. Berarti kan kita baik. Oke. Karena memang kecenderungan gitu Bapak Ibu. Kecenderungan kita ketika kita saklek kadang-kadang bisa jatuh-jatuhnya dengan opini orang itu merah putih. Sorry, merah putih, hitam putih. Lalu jadi pertanyaan kan, mana sebetulnya kompromi itu? Ini menarik sih, karena kayak semacam kayak kita toleransi ya Bapak Ibu ya. Apakah toleransi nilai-nilai mendasar dari Katolik kan ada tuh yang itu ya, yang apa tuh, aduh nama itu kan kayak iman, harapan, kasih, ada satu nilai-nilai, nanti kalau saya dapat kata-kata aja Bu, ada satu nilai-nilai yang kita pegang. Nah, toleransi atau ketika ada orang memberikan sesuatu sama kita berbeda, kan bisa dua sikap kita. Dan ini yang ditegur oleh Yesus di Efesus. Udah, lu beda deh sama gua. Dia langsung dia bedain. Makanya kenapa yang ditegur oleh Yesus yang di bab 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mestinya kan dia bisa kasih. Memang tidak dijelasin spesifiknya itu apa ya. Kasihnya yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Persaudaraan, cuman spesifiknya seperti apa, hanya kecenderungan, kembali lagi Bapak Ibu saya jelaskan, kecenderungan kita yang kaku ya dalam tanda kutip, yang karena ketika kita memang taat ikutin apa yang Tuhan lakukan, yang tadi Bapak Ibu katakan, jadinya kan yang sebelahnya misalnya dia yang sebelah lagi memerlukan bantuan. Udahlah, dia kan bukan bagian kita. Ingat kan Bapak Ibu ada kan kalau itu di Korintus kan, ini orang Apolos, ini orangnya Kefas, ini orangnya Paulus. Kan mereka pun kan mengotak-ngotakkan diri saat itu. Nah, mungkin ada bukan orang Kristen karena pengajarannya berbeda, karena saya yakin saat itu banyak murid-murid dari para rasul nyebar yang mungkin pengajarannya nggak semua sama gitu, sehingga ditolak. Tetapi pada saat dia mengalami kesulitan, mungkin umat tersebut tidak membantu. Jadi kenapa tidak membantu? Karena dia bukan bagian dari kita.
itu yang ditegur oleh Tuhan. Hilang kasih kesaudaraan kamu. Maksudnya pada Tuhan Yesus mengajarkan ya, siapakah sesama manusia? Udah nggak nyebutin lagi orang Samaria atau bukan orang Samaria, tapi orang yang memang memerlukan bantuan kita. Ya itulah sesama kita. Ya kita harus bantu mereka gitu. Itu yang dimaksud oleh kita, oleh mereka, sehingga kita pun juga sesuai dengan yang di KAJ sih ada yang namanya sekarang peningkatan martabat manusia ya. Jadi kita bagaimana lebih memanusiakan manusia gitu. Itu yang di Keuskupan Agung Jakarta Bapak Ibu, tema APP sekalian juga arah dasar daripada kitab suci. Kalau tidak, kota itu akan kehilangan tempatnya dan terhormat sebagai pusat keagamaan. Nah, itu yang mungkin Tuhan Yesus katakan. Bab 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Niklaus yang juga kubenci. Ya, jadi ternyata ada, itu yang saya katakan, ada yang namanya Niklaus. Itu dicek tafsir beberapa, nggak pernah tahu siapa ini Niklaus gitu, dicek, dilacak itu nggak ada. Tapi kan ajarannya jelek atau tidak bisa ini, tetapi kan apa tuh namanya, pengikut-pengikutnya itu kan mestinya kan tidak boleh dibenci gitu. Makanya Tuhan kan selalu, aku membenci dosa tetapi aku menyayangi manusia. Nah di sini yang memang kita juga apa ya, saya juga rada susah ya sebenarnya, kadang-kadang kan suka nempel tuh, gue nggak suka sama dia orangnya begini. Jadi kita tuh suka menyatukan antara manusia dengan perbuatannya, padahal mestinya ini perlu waktu nih untuk kita bisa refleksi. Padahal kita mestinya bisa membedakan, kita bisa membenci perbuatannya yang tidak baik, tapi kita harus mengasihi orangnya. Ini memang memerlukan spiritual exercise ya Bapak Ibu ya. Tapi I think benar sih Bapak Ibu. Itu yang kita sering kali karena benci sama perbuatannya langsung orangnya pun kita benci. Tidak, makanya kan sering disebutkan apa artinya api penyucian, katakan. Kan kalau kita mengatakan kan sebetulnya perbuatan dosanya yang dibersihkan. Gitu loh. Perbuatan dosa-dosanya, agar manusianya menjadi kudus sehingga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. That makes sense sih, gitu. Itu kan masuk akal gitu. Sehingga kita sebagai manusia yang nanti suatu saat juga dihakimi, mungkin juga harus belajar ya, sama-sama ya, sama saya juga gitu. Kadang-kadang juga tidak bisa menginikan gitu. Tidak bisa memisahkan ya Bapak Ibu ya, tetapi kita harus belajar memisahkan tuh, manusianya tetap harus, walaupun kita udah kesel dengan misalnya siapapun lah, saudara atau adik atau pasangan kita, ya sudahlah, tetap apa tuh namanya, orangnya harus kita kasihi. Lalu ayat ke-7 kan sama semuanya, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, nih roh ya, katakan, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi di setiap akhir dikasih janji nanti. Makanya Rasul Paulus memang katakan benar bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan iman. Makanya ketika surat terakhir kepada Timotius yang sangat terkenal dan banyak dipakai pada saat orang meninggal, ya aku telah menyelesaikan satu pertandingan, mencapai garis finish daripada pertandingan iman, dan aku telah memelihara iman. Nah itu kan sebenarnya is very good. Itu bagian daripada apa yang sama-sama Bapak Ibu dan saya lakukan ya. Jadi kita makanya saling menyemangati lah satu dengan lain, berdoa kepada Roh Kudus agar Roh itu selalu menguatkan kepada kita. Jadi di sini disebutkan bahwa memang ketaatan kepada suara Kristus dalam gereja dan usaha untuk
memenuhi perintahnya dituntut agar memperoleh anugerah Allah. Untuk itu diperlukan perjuangan dalam persatuan dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus pun juga berjuang, Bapak Ibu. Makanya saya sering cerita ke siapapun lah, minimal ke teman-teman orang Kristen. Orang Kristen itu harus rajin. Kalau tidak rajin, memang bukan orang Kristen. Dari mulai Bapak Abraham yang duduk-duduk, tiba-tiba dari Ur Kasdim suruh pergi ke tanah terjanji. Musa yang udah 40 tahun sama mertuanya, disuruh bebasin bangsa Israel. Gitu kan. Yakub yang udah santai-santai sama mertuanya, disuruh rekonsiliasi sama Esau balik, bergelut sama Tuhan. Setelah gelut atau bergulat sama Tuhan, langsung namanya berubah dan menjadi Israel. Kan banyak dari cerita-cerita kitab suci bahwa kita ini harus aktif. Kita ini umat yang aktif gitu. Oke. Nah, lalu kalau pohon kehidupan kan Bapak Ibu bisa baca, memang yang dilarang itu kan pohon pengetahuan. Pengetahuan untuk tahu yang baik dan yang benar. Jadi memang dosa manusia dari awal itu adalah mau seperti Allah. Mau seperti Allah. Tapi bukan diartikan ketika aku mau seperti Engkau Tuhan, seperti Yesus itu sama artinya dengan, atau mengikuti Yesus itu sama artinya dengan apa yang dilakukan atau yang dibisiki oleh ular atau iblis kepada Adam dan Hawa. Bahwa engkau bisa seperti Allah mengetahui yang baik dan yang benar, yang baik dan yang salah. Ya. Jadi bukan itu, tapi benar-benar Bapak Ibu perhatiin aja. Jadi banyak di dunia yang ada sekarang manusia play God. Jadi acting, berperan as if he or she is God. Itu yang harus kita hati-hati. Memang harus benar-benar sangat hati-hati, karena itu adalah dosa awal manusia. Dosa awal manusia. Ya, jadi kalau pohon kehidupan sama tadi itu adalah kita ambil dari itu bahwa apabila kita bisa makan, ya berarti kan diberi sama Tuhan itu saat itu, yaitu kita memiliki kebijaksanaan ataupun buah-buah buah-buah kasih karunia roh itu bisa dapat sendiri dari mereka, dari Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Bentuknya seperti apa? Karena nulisnya pohon kehidupan, udah pasti kebayangnya ya itulah seperti yang ada di Taman Eden. Ini kebayangnya kan seperti itu. Jadi sehingga bagi jamaat yang dianiaya, pengucapan berkat demikian itu sangat membesarkan hati. Nah ini udah dari sini kan Bapak Ibu udah tahu, oh benar berarti memang orang atau manusia atau seorang jemaat atau suatu keluarga yang berada dalam keadaan yang tertekan, memang ya gospel atau Bible atau wahyu ini ya memang memberikan suatu harapan, suatu sukacita, suatu kabar gembira bagi mereka. Oke. Yang kedua, Smyrna ya, bab 2 ayat 8 sampai dengan 11. Ini kotanya tadi ada di atas sedikit Bapak Ibu. Jadi disebutin Smyrna latar belakang mendapatkan hak membangun kenisah untuk Tiberius. Hak tersebut tidak diberikan kepada kota-kota lain di Asia waktu itu. Jadi minimal sebagai gambaran. Kita baca. Kepada jemaat Smyrna ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Itu Kristus memperkenalkannya ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. 10 nanti ada apa? Hanya artinya saja ya, Bapak Ibu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, ini yang ada di sana. Jadi Kristus pertama kali memperkenalkan sebagai yang awal dan yang akhir, gitu kan, sebutan Yahweh dalam Yesaya 41 ayat 4. Jadi dan juga kenapa demikian? Ya karena Tuhan Yesus bisa mengalahkan kematian dan hidup, katakanlah dengan mulia untuk keselamatan kita semua. Ya, jadi kata-kata aku tahu engkau miskin, namun engkau kaya. Berbahagialah orang yang miskin karena engkau kaya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena engkau mempunyai kerajaan Allah. Itu sebetulnya suatu hiburan bagi orang Kristen yang menderita di tengah-tengah kemewahan dan kemakmuran. Jadi kotanya itu Jakarta lah katakanlah. Bahwa keadaan mereka yang sungguhnya terjamin. Engkau kaya karena roh pneuma, yaitu harta kekayaan mereka. 8 sabda bahagia di Matius berbeda dengan 8 sabda bahagia, atau enggak 8 sebenarnya, mungkin 5 sabda bahagia lah katakanlah di Lukas gitu. Kalau Matius itu Tuhan Yesus mengucapkannya di atas bukit karena seperti Musa gitu di Gunung Sinai. Kalau di Lukas di tanah yang datar, karena tujuan Injil Lukas adalah kepada kaum minoritas, kaum miskin, perempuan, para janda dan lain sebagainya. Makanya langsung di kalimatnya pun berbeda. Berbahagialah orang yang miskin karena engkau akan kaya. Udah langsung straightforward, bukan karena miskin di hadapan Allah, murni benar-benar karena miskin. Nah, ini juga hampir sama nih Bapak Ibu. Karena aku tahu kemiskinanmu namun engkau kaya. Ya, kayaknya kaya karena roh, itu harta kekayaan mereka. Ini jadi bagi orang-orang atau saudara-saudara yang mengalami kesulitan, dia bisa semangat dengan melihat jemaat di Smyrna. Hendaklah engkau setia. Kesetiaan kepada Roma adalah kunci kekayaan dan keberhasilan Smyrna. Jadi orang Kristen kalau misalnya memang mau kaya secara jasmani, secara duniawi, ya mereka bisa tinggal pindah aja, dan mereka bisa memiliki kekayaan, tetapi mereka tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan Kristus. Sama seperti keadaan di kita lah, semua. Jadi apapun yang dunia tawarkan tidak semua sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Di sana kita berada dalam sesuatu yang dilema. Nah, kesetiaan itulah kita diuji. Sebetulnya semua iman itu bertumbuh memang harus melewati ujian gitu. Lalu di Smyrna diceritakan tentang orang Yahudi gitu. Jadi memang ada permusuhan antara orang Yahudi melawan jemaat Kristen yang baru saja berdiri. Itu kan juga selalu lah seperti itu kan. Dan bentuk-bentuknya kan kalau Yahudi dengan Kristen kan bisa dari bentuk sunat, katakanlah itu salah satu yang menjadi heboh sampai masuk ke konsili di Yerusalem gitu. Terus kemudian waktu zaman Wahyu itu bentuknya bisa tuduhan kenapa orang Kristen nggak mau menyembah dewa, ataupun pemberontakan karena menolak mengakui kaisar itu sebagai Tuhan, ataupun katakanlah yang tadi mereka mempraktikkan cara hidup atau cara ibadat yang berbeda dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kok kamu kenapa begitu gitu? Nah itu kan sehingga ya disebutkan memang ini gereja ini, jemaat ini memang dipersekusi gitu, atau dizolimi kalau yang di Smyrna ini gitu. Jadi ini memang
seperti itu keadaan pada saat itu. Tapi surat ini memberikan kepada mereka suatu kabar baik ya. Lalu yang 10 hari tadi disebutkan Bapak Ibu, jadi ada di Daniel, di Bilangan, di Ayub, jangan diartikan 10 hari, tetapi waktunya pendek lah bahasanya seperti itu. Jadi selama 10 hari tadi ya. Lalu yang ayat 11 sama, di sini ayat 11, oke, ya. Ayat 11 adalah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nih, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nanti dijelaskan nanti di Wahyu 20 ya Bapak Ibu. Jadi kita ada matian sekarang, lalu nanti kita akan dihakimi, lalu nanti dipilih kalau memang masuk ke dalam kitab kehidupan, lalu kita akan masuk ke surga, atau kalau tidak kita akan masuk kepada kematian yang kekal, yaitu disebut dengan kematian kedua. Bentuknya seperti apa? Saya pernah diskusi waktu kecil, tuh nggak kuliah lah, sama beberapa teman. Teman ini mungkin saya pikir apa ya, belum beriman lah atau gimana ya Bapak Ibu. Terus ditanyakan, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalnya kita habis mati kemana? Nah orang ini mengatakan hilang. Loh, masa hilang sih? Masa kamu nggak ada pengharapan setelah mati ini kita yang orang percaya kepada Tuhan Yesus kan kita hidup kembali bersama Tuhan. Oh, ada ya maksudnya ada ya yang mengajarin iman seperti itu. Ya, kamu serem banget dong. Kalau tiba-tiba dari sini mati terus tiba-tiba gone gitu. Nah, berarti kan saya nggak tahu ya. Sehingga banyak orang yang mengatakan hidup ini hanya sekali. Udahlah nikmatin aja. Kan beda gitu. Hidup ini sekali, menikmatin aja bisa dalam arti kata ya, walaupun artinya mungkin nggak seperti. Artinya kan bisa, ya kita bisa melakukan apapun yang si daging ini mau gitu. Which is sangat berbeda dengan yang Tuhan Yesus katakan. Ya kita harus menyangkal diri malah harus menyangkal apa yang daging mau dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Kan ini kan menarik ya. Jadi itu nanti disebutkan. Di sini memang ada namanya Targum Mazmur. Jadi tafsir Mazmur dijelaskan lebih. Kemudian kedua, membuat orang-orang jahat mati dalam dunia yang akan datang. Atau dalam Targum Ulangan disebutin, semoga Ruben hidup di dunia ini dan semoga ia tidak mati dalam kematian kedua. Ya, tuh Ruben karena apa ya, menjual adiknya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu ya, kita bahas yang terakhir, yang di Pergamus gitu. Nah, dibandingin kota-kota lainnya, di latar belakang kotanya, ini Pergamus ini memang belum pernah saya katakan, jadi saya nggak tahu, ini baca dari literatur. Kepada para wisatawan sebagai kota kerajaan, tempat tinggal para pejabat. Kalau Bapak Ibu browse ini mungkin Domitianus itu tinggalnya di Pergamus, menjadi salah satu tempat lah di Asia Kecil selain di Roma ya. Letaknya di bukit yang tinggi, kotanya sendiri tidak menonjol dalam perdagangan atau bisnis. Jadi kita ini ibaratnya ibu kota lah kayak begitu ya. Jadi presidennya ya inilah IKN lah gitu. Kalau yang tadi kan Jakarta, Surabaya, ini IKN lah, jadi ibu kota Nusantara. Namun kota ini memiliki nilai sendiri, misalnya punya perpustakaan. Ini kan kayak Amerika, kayak Washington DC. Kalau Bapak Ibu ke DC kan ke perpustakaannya ataupun ke museum itu gratis gitu. Tapi kalau Ibu pergi ke Chicago, ya itu pasti Bapak Ibu harus bayar, misalnya katakanlah, ya. Punya banyak tempat lah. Jadi ceritanya ini menjadi tempat yang unik, pusat administratif lah, katakanlah bagi Roma lah saat itu ya. Tetapi memang setiap tahun warga Roma itu kan nanti di bab 20 juga kita akan jelaskan, itu selalu membuat dupa untuk menyembah kaisar. Coba saya mau tahu, saya nggak ini ya, bangsa apa di ASEAN yang rajanya harus ditaruh di setiap ini, bukan disembah ya, ditaruh di setiap rumah, Bang?
Bangsa apa? Coba ketik. Ada nggak Bapak Ibu? Coba ketik. Thailand. Ya, Thailand tuh rajanya semua ditulis, digambar di setiap toko, di setiap mana, di luar negeri juga ditulis. Gitu. Ya, tapi bukan untuk memuji ya. Saya hanya ceritain bahwa gambar-gambarnya itu ditulis gitu. Ya, oke. Saya udah diingetin katanya tinggal 10 menit. Ya, oke. Saya baca dulu yang Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Karena tempatnya yang tadi ya, nggak gampang, itu banyak dewa-dewa dan sebagainya di sana. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Antipas itu orang-orang mungkin muridnya Yohanes, tapi kita nggak tahu itu siapa. Tapi dia setia kepada Tuhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi ada di jemaat mereka yang ngajarkan, ya mungkin disuruh atau bagaimana, untuk juga mereka udahlah kamu yuk nyembah-nyembah aja ke Roma itu kan nggak apa-apa, itu kan ya kan itu sedikit nggak terlalu bermasalah. Nah ini yang ini ya yang terjadi. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah ini ada penjelasannya. Jadi ada perbedaan semangat, perbedaan besar antara semangat keagamaan di Efesus dan Pergamus. Kota Efesus berpegang teguh pada ajaran asli dan dengan tegas melawan bid'ah Nikolait. Sangat berlainan dengan Pergamus. Waktu itu pengadut ajaran Bileam yang mengizinkan anggotanya untuk makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jemaat diminta untuk mewaspadainya. Ini menarik sih memang di kita. Memang ternyata orang Katolik orang Kristen perdana lah pada saat itu, pada saat jamaat, pastikan di dalam perjalanannya kita melakukan persembahan, doa, kan pasti berbeda kan dengan yang ada terjadi di tempat di daerah sana. Udah pasti itu kan tidak mungkin tidak. Jadi pasti ada gesek-gesekan gitu. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan itu gitu. Itu memang menarik. Saya rasa di Pontianak gitu ya, di pinggir-pinggir Pontianak, Kalimantan kan kalau romo-romo ke sana masih ada suku-suku mungkin di sana yang masih ini, saya nggak tahu tuh bagaimana melakukan asimilasi dengan itu gitu. Menarik sih ya, ini sebagai contoh yang ada aja di sini. Ya. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang padamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang mulutku itu. Makanya Tuhan Yesus datangnya tadi memperkenalkan diri sebagai pedang yang tajam dan bermata dua, karena memang konteksnya seperti itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi di sini sebutkan mana yang tersembunyi, agak mirip katanya bahwa kita akan diundang kepada pesta perjamuan gitu kan, karena kan kerajaan Allah itu sama seperti mempelai, seperti undangan pesta. Nah itu jadi cuman karena mana roti ya itu kan ekaristi, berarti kita akan diundang kepada peja perjamuan anak domba Allah nanti. Dan batu putih disebutkan salah satu penafsir, ya setiap orang yang berhasil dan menahan katakanlah terhadap apa yang ada di Pergamus, di keadaan jemaat di Pergamus, ya dia akan mendapatkan, artinya diterima di dalam kerajaan Allah dan juga makan bersama di dalam perjamuan di surga nanti. Itu yang kurang lebih kita bisa sharingkan. Maaf Bapak Ibu, saya udah
1 jam sekalian ngetes deh. 1 jam berapa? 1 jam 50 menit ya. Jadi kurang lebih pertemuan hari ini seperti itu. Bu Bonita, Bapak Ibu sekalian, semoga menginspirasi. Mungkin yang terpenting buat kita, dari kita minimal memahami tentang mengapa kitab Wahyu ditulis, untuk apa, dan apa yang terjadi dengan Yohanes, sastranya itu seperti apa, kita mengartikannya juga seperti apa. Pesan-pesan terhadap 3 jemaat tadi mudah-mudahan menginspirasi kita, karena tantangan yang dihadapin jemaat juga saya rasa terjadi dengan pribadi kita atau keluarga ataupun paroki kita. Dan semoga kita tetap setia agar apa yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat itu juga terjadi, janji tersebut kepada diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.